Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Setiawan dari Universitas Mercu Buana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda, salah satu mahasiswa di Universitas Mercu Buana, Jakarta. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian reksadana syariah. Apa sih reksadana syariah? Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, reksadana adalah suatu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat permodalan yang selanjutnya akan diinvestasikan kepada manajer investasi. Nah, reksadana juga terdiri dari berbagai macam instrumen, mulai dari surat berharga seperti saham maupun obligasi. Reksadana juga merupakan peluang bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal. Karena modalnya jauh relatif lebih kecil, maka dari itu kemungkinan menanggung resikonya pun jauh lebih sedikit. Perkembangan reksadana syariah di Indonesia. Keberadaan reksadana di Indonesia dapat dikatakan telah dimulai pada saat diaktifkan kembali pasar modal di Indonesia. Pada saat itu, penerbitan reksadana dilakukan oleh Persero atau BUMN yang didirikan khusus untuk menunjang kegiatan pasar modal Indonesia. Di Indonesia sendiri, reksadana telah ada pada tahun 1997 melalui PT Dinareksa. Tetapi produk yang ditawarkan masih belum bervariasi seperti sekarang dan penyebarannya masih terbatas pada kalangan tertentu. Kendala dalam perkembangan reksadana syariah di Indonesia. Menurut Sudarsono, tahun 2004, kendala perkembangan reksadana syariah disebabkan oleh beberapa faktor. 1. Reksadana relatif dikenal hanya pada kalangan tertentu, terutama pada investor yang akan menanamkan modalnya. 2. Adanya sistem dualisme dalam pasar modal yang menawarkan berinvestasi melalui reksadana konvensional dan reksadana syariah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, reksadana di Indonesia selalu mengalami perkembangan yang signifikan. Bahkan, jumlah reksadana di Indonesia sudah mencapai kurang lebih 2.205 pada Januari 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri operasional reksadana syariah dan mekanisme operasional reksadana syariah. Ciri-ciri yang pertama yaitu mempunyai dewan syariah yang bertugas memberikan arahan kegiatan manajer investasi atau yang disingkat dengan MI agar senantiasa sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua yaitu hubungan antara investor dari perusahaan didasarkan pada sistem mudharabah. Sistem mudharabah di sini adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modalnya kepada pengelola sesuai dengan perjanjian di awalnya. Ciri yang ketiga yaitu kegiatan usaha atau investasinya diarahkan pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi semuanya itu harus sesuai dengan syariat Islam. Mekanisme operasional reksadana syariah yaitu antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah. Sistem wakalah yaitu suatu perjanjian yang menyepakati adanya pelimpahan kekuasaan atau mandat dari pihak pertama kepada pihak kedua. Sedangkan manajer investasi dengan penggunaan investasi menggunakan sistem mudharabah. Sistem mudharabah sendiri tadi sudah saya jelaskan. Dengan akad wakalah, pemodal memberikan mandat atau kekuasaan kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus reksadana. Nah, prospektus sendiri itu adalah sebuah dokumen berkekuatan hukum yang dimiliki oleh suatu perusahaan tertentu. Investor secara kolektif kemudian memiliki hak atas hasil investasi dan menanggung resiko kerugiannya.
Sebagaimana akad mudharabah, dalam reksadana ini tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal. Pembagian keuntungan antara pemodal atau syahib al-mal yang diwakilkan oleh manajer investasi dan pengguna investasi didasarkan pada proporsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan dan manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan reksadana syariah dan reksadana konvensional. Yang pertama, reksadana syariah dikelola sesuai prinsip syariah, sedangkan reksadana konvensional tanpa menggunakan prinsip syariah. Yang kedua, reksadana syariah investasinya pada efek syariah yang diperbolehkan saja, sedangkan reksadana konvensional investasinya pada seluruh efek yang diperbolehkan. Yang ketiga, reksadana syariah terdapat mekanisme pembersihan harta non halal, biasa disebut cleansing. Sedangkan reksadana konvensional tanpa menggunakan metode pembersihan harta. Yang keempat, reksadana syariah dikelola oleh manajer investasi yang profesional dan mengerti kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Sedangkan reksadana konvensional dikelola oleh manajer investasi yang profesional saja, tanpa harus memahami kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, itu dia perbedaan reksadana syariah dan reksadana konvensional. Selanjutnya, apa sih tujuan reksadana syariah? Reksadana syariah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara religius serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari reksadana syariah, yaitu CIMB Principal Islamic Equity Growth Syariah. CIMB Principal itu apa sih? Reksadana saham syariah yang dikelola oleh PT Principal Asset Management ini memiliki imbal hasil secara year to date mencapai 5,36%, sementara untuk 1 tahun mencapai 7,43%. Sejak diluncurkan pada September 2007, dana dikelola CIMB Principal Islamic Equity Growth Syariah sudah mencapai 138,4,6 triliun rupiah. Jadi, buat kamu yang tertarik dengan reksadana CIMB Principal Islamic Equity Growth Syariah ini, kamu bisa memulai membelinya dengan investasi Rp100.000. Nantinya dana kamu akan diinvestasikan kembali ke ekuitas dan pasar uang. Adapun portofolio investasi reksadana syariah atau CIMB Principal Islamic Equity Growth Syariah antara lain pada Asia Internasional, Indofoods, CBE, Sukses Makmur, dan lain-lainnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.